Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek tingkat lanjut ya. Kali ini saya akan membahas tentang jenis data dan operator. Nah, tujuan dari materi ini yaitu nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan jenis data primitif ya di kode Java. Yang kedua, nanti akan mendemonstrasikan cara memulai variabel. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan operator aritmatika. Oke, sebelumnya saya akan bahas lebih dahulu tentang jenis pemrograman Java. Nah, jenis data yang ada di Java itu digunakan untuk menentukan jenis data yang dapat disimpan di dalam variabel. Nah, memastikan bahwa hanya data yang benar saja nih yang disimpan, dinyatakan atau disimbolkan. Nah, jenis data ini dapat juga dibuat oleh programmer. Kemudian variabel harus memiliki jenis data. Nah, semua variabel harus mempunyai jenis data untuk alasan yang pertama adalah keamanan. Itu yang paling utama. Kemudian program ini tidak akan mengkompilasi jika pengguna mencoba untuk menyimpan data dengan jenis data yang salah. Nah, program juga harus mematuhi batasan jenis agar dapat dijalankan. Jenis yang salah dalam ekspresi maupun data akan ditandai sebagai kesalahan pada waktu kompilasi. Nah, kemudian saya juga membahas tentang primitif data tipe atau tipe data primitif ya. Nah, ini yang sering digunakan oleh programmer ya di dalam membuat program ya, menggunakan Java. Nah, Java ini memiliki 8 tipe data primitif yang digunakan untuk menyimpan data selama pengoperasian program. Nah, tipe data primitif ini merupakan sebuah grup tipe data khusus yang tidak menggunakan kata sandi baru saat dimulai ya. Kemudian Java juga mempunyai atau membuat sebuah variabel otomatis yang bukan referensi yang disimpan dalam memori dengan nama variabel. Nah, tipe primitif yang paling umum digunakan dalam materi ini adalah int atau dalam bentuk bilangan bulat ya isinya dan ganda atau double ya atau dalam bentuk bilangan desimal ya. Nah, ini saya tuliskan double, harusnya ya di sini bukan ganda. Nah, ini dia contoh jenis data ya. Jenis datanya itu ada boolean, ukurannya 1 bit. Kemudian data ini contohnya ada true and false. Kemudian boolean ini adalah menyimpan isinya adalah true and false ya. Kemudian ada jenis data byte. Nah, ini untuk menyimpan bilangan bulat dari minus 128 hingga 127. Kemudian ada tipe data char. Nah, ini ukurannya ada 2 byte. Nah, ini contoh penulisannya ada A pakai tanda petik ya. Kemudian ada 5 dan hashtag. Nah, ini tipe data ini char yaitu untuk menyimpan karakter Unicode 16 bit dari 0 hingga 65.000 sekian. Kemudian ada tipe data short ya, ukurannya adalah 2 byte. Nah, ini untuk menyimpan bilangan bulat dari minus 2000 sekian hingga bilangan positif 2000 sekian. Nah, jenis yang berikutnya yaitu int ya, yaitu untuk menyimpan bilangan bulat ya. Kemudian long juga sama, kemudian tapi bedanya di ukuran dan di bilangan panjang dari digit bilangan tersebut yang diinput. Kemudian ada float dan double, ini juga sama hanya berbeda di ukuran dan sama-sama menyimpan angka desimal ya, baik itu positif maupun negatif ya. Nah, sedangkan ukurannya berbeda, lebih panjang dari float yaitu double ya atau ganda.
Kemudian pernyataan dari variabel yang menggunakan literal, nah ini kata kuncinya, tidak digunakan saat memulai variabel tipe primitif. Jadi sebaliknya, nilai literal ini harus ditugaskan ke setiap variabel yang setelah diinisialisasi. Ya, ini bisa berupa angka, teks, atau informasi lainnya yang mewakili nilai. Nah, ini contoh variabel yang memberikan nilai literal adalah boolean. Ya, contohnya ini nilainya true. Tergantung dari tipe datanya ya, karena boolean itu tipe apa isinya adalah true or false ya. Kemudian ada char. Nah, ini contohnya ada kapital C sama dengan C ya. Byte. Nah, nama variabelnya adalah B. Tipe datanya byte ya. Kemudian isinya atau nilainya adalah 100 ya, nilai literalnya. Kemudian ada variabel S dengan tipe data short. Nilai nilai dari variabel S ini adalah contohnya ini 10.000 dan nama variabelnya I itu nilai literalnya adalah 100.000. Nah, itu ya contoh dari literal biner. Kemudian menggunakannya bagaimana? Nah, ini untuk mewakili nilai untuk perbandingan dan perhitungan jauh lebih cepat daripada menggunakan nilai jenis data sebenarnya. Ya, prosesor juga berperforma tinggi ini biasa melakukan perhitungan ya pada bilangan bulat secepat mungkin. Kemudian menggunakan literal biner. Jadi mengapa ini harus digunakan literal ya, karena tadi lebih cepat. Kemudian menggunakan literal ini juga masih dirasa optimal untuk daya performa dan keseluruhan karena menggunakan lebih sedikit sumber daya. Nah, oke, itu ya teman-teman. Untuk topik yang pertama saya bahas tentang tipe data ya. Nanti kita ketemu lagi dengan topik yang kedua. Kita akan bahas tentang variabel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.